Saya di sini akan menceritakan tentang kisah si Pego. Pada suatu hari, di sebuah sungai, ada seseorang yang sedang menaiki rakit. Seseorang itu tidak berbadan besar dan kekar, melainkan berbadan kecil, berkulit putih, berambut panjang sampai sebahu. Laki-laki itu bernama si Pego. Dengan matanya yang sipit, ia mengawasi ikan-ikan yang berenang di bawah rakit. Dengan bambu yang beruncing, ia menusukkan ke punggung si ikan itu. Tidak disangka, ternyata ia mendapatkan ikan yang amatlah besar dan banyak-banyak. Lalu ia bawakan kepada ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, aku pulang. Aku bawa ikan sangat besar-besar dan banyak sekali." Lalu ayahnya mengelus-ngelus pundak Pego dan memujinya. "Wah, anak ayah sudah besar dan mandiri." Padahal Pak Kutai dan istrinya bukan ayah dan ibu kandung si Pego, melainkan ayah dan ibu angkat Pego. Pada suatu hari, di waktu Pego masih kecil, rumah Pego sedang terjadi kebakaran besar. Ayah Pego mencoba menyelamatkan Pego dari kobaran api. Lalu, ayah Pego juga ingin menyelamatkan ibunya yang terperangkap di dalam rumah. Namun sayang sekali, ternyata ayah dan ibu Pego tidak keluar. Lalu Pego pun dirawat dan diangkat oleh Pak Kutai dan istrinya. Jadi Pego menjadi anak yatim piatu. Pada suatu hari, Pego diajak oleh Pak Kutai untuk berladang. Ladangnya amatlah jauh. Jadi para warga harus menginap di ladang beberapa hari. Sesampainya di ladang, Pak Kutai berkata kepada si Pego, "Wahai anakku, nanti kamu yang akan merawat dan membersihkannya." Lalu Pego pun mengeliling-lilingi ladang. Dan ia melihat batu yang amatlah besar di sisi sungai. Lalu Pego pun membersihkan ladang yang terbengkalai itu dan menebangi pohon-pohon yang ada di sana. Setelah selesai membersihkan ladang, ia pun membuat gubuk di tengah ladang itu. Sesudah malam pun tiba, Pego pun tidur di gubuk itu. Tidak disangka, ternyata Pego memiliki 5 burung ekor tamu. Burung itu tidak suka kepada manusia karena manusia itu sudah menebangi pohon-pohon yang telah menjadi tempat tinggalnya dan ada yang kehilangan keluarganya. Lalu burung-burung itu menaburi benih-benih ajaib yang dimana benih-benih itu cepat sekali menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan liar. Pagi pun tiba. Pego terkejut melihat ladangnya yang sudah siap ditanami tanaman ladang menjadi ladang yang terbengkalai lagi. Lalu Pego pun membersihkannya kembali. Malam pun sudah tiba. Pego kembali beristirahat. Ternyata burung-burung itu masih menaburi benih-benih. Lalu pagi pun datang. Pego terkejut kembali karena melihat ladangnya yang siap ditanami lagi berubah menjadi ladang yang terbengkalai. Lalu Pego penasaran, siapa ya yang telah menyebabkan ladangnya seperti ini lagi? Lalu Pego pun menyelidikinya dan dia memasang perangkap-perangkap di ladang. Lalu pun malam pun tiba. Pego menyamar menjadi semak-semak. Ia pun menyelidikinya. Alangkah terkejutnya melihat burung-burung yang berterbangan di malam hari. Pego pun berpikir, bukannya burung-burung kalau sudah senja pasti sudah masuk ke sangkar. Ini kok tidak ya? Dan burung-burung itu menaburi biji-biji ajaib itu. Lalu ternyata tidak disangka, burung satunya terperangkap di perangkap ayah Pego. Pagi pun sudah datang dan burung-burung itu harus pulang ke kayangan. Namun sayang sekali,
burung yang terperangkap itu tidak bisa lepas dan ia harus segera kembali ke kayangan. Lalu burung-burung yang lainnya telah kembali ke kayangan. Namun burung yang terperangkap itu tidak bisa. Lalu Pego pun mengambil burung yang terperangkap itu dan memasukkan ke sangkar sambil berbicara, "Ini akibatnya kalau kamu bermain-main sama Pego." Lalu Pego pun membawa burung itu dan menaruhnya di depan rumah. Pada suatu hari, Pego sedang berladang. Ia kembali ke rumah. Alangkah terkejutnya melihat rumahnya yang amatlah rapi dan di atas meja ada makanan yang sangatlah banyak. Ia berpikir, pasti ini ibu yang telah membersihkan rumahku dan yang telah menaruh makanannya. Lalu Pego pun ke rumah ibu dan menanyakan, "Wahai ibu, apakah kamu yang telah membersihkan rumahku dan yang telah mengasih makanan? Jangan repot-repot ibu." Lalu ibu pun bergeleng-geleng kepala, padahal ibu tidak pernah datang ke rumah Pego. Lalu ibu pun memancing-mancing kepada Pego dan berkata, "Itu pasti ada orang yang suka padamu." Pego penasaran, siapa ya? Besoknya hari, Pego berpura-pura untuk berladang. Ia pun bersembunyi di dekat rumah. Setelah beberapa waktu yang lama, namun tidak ada yang datang sama sekali. Lalu pun Pego membuka pintu perlahan-lahan. Dan dia tuh melihat sangkar burungnya. Namun sayang, ternyata burungnya sudah terlepas. Dan di bawahnya ada sehelai-helai burung. Lalu pun Pego pun mengunguti bulu-bulu itu dan menyimpannya. Lalu Pego pun meranjak ke dapur. Alangkah terkejutnya melihat gadis yang sedang asik memasak. Gadis itu bernama Kejora. Kejora pun sangat terkejut dan ia sangat ketakutan. Ia ingin keluar dari dapur itu, namun sayang, ternyata pintu satu-satunya telah dihadangi oleh Pego. Pego pun bertanya, "Kamu siapa?" Lalu pun Kejora menjawab dengan ketakutan, "Tolong lepaskan aku Kejora, aku burung yang kamu tangkap." Lalu pun Pego melepaskan Kejora. Namun sayang sekali, Kejora tidak bisa menemukan sehelai-helai burungnya. Padahal dengan sehelai-helai bulunya itu, ia bisa kembali lagi ke kayangan. Pego berpura-pura tidak tahu. Lalu pun Kejora sudah pasrah dan ia mengatakan janji-janjinya ketika sudah berumah tangga. Lalu Pego dan Kejora telah menikah. Pestanya amatlah besar-besar di ladang. Pada sekian lama, akhirnya Pego dan Kejora memiliki sang anak. Anaknya amatlah lucu. Lalu anaknya belajar untuk berbicara dan sangat aktif sekali. Pada suatu sore, Kejora sedang asyik memasak di dapur dan anaknya sedang bermain di sebelah rumah. Namun sayang sekali, ternyata anaknya terus menangis dan sangat rewel, tidak ingin berhenti. Lalu pun sang Kejora pun menghampiri anak itu. Namun sayang, ternyata anaknya tidak berhenti-berhenti. Sepulangnya Pego dari ladang, lalu Pego pun memomong anak itu. Dan Kejora disuruh untuk memasak kembali untuk makan malam. Lalu anak itu tidak berhenti-berhenti dan terus menangis. Sampai-sampai Pego geram dan mengatakan, kamu berisik sekali seperti kocehan burung." Tiba-tiba tangan Kejora berubah menjadi sehelai-helai burung. Lalu Kejora pun mengambil sedikit air dan bercermin. Ternyata hidung dan bibirnya telah menjadi paruh. Ia menangis dan ia berkata kepada Pego,
Wahai Kanda, apa yang telah kamu lakukan? Bego pun memeluk Kejora dan anaknya. Maafkan aku telah mengingkari janji. Lalu Kejora pun sudah pasrah dan hanya bisa menangis saja. Lalu Bego pun harus pergi kembali ke kayangan. Dan sebelumnya kembali ke kayangan, Kejora berkata kepada Bego, "Carilah aku ke kayangan bersama anakku." Lalu Bego pun segera ke rumah ayah dan ibunya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ayah Bego mengasih saran, "Lebih baik kamu pergi besok saja karena kamu membawa anak kamu. Jadi kamu pergi besok saja." Dan ibunya juga mengasih saran, "Lebih baik kamu tidur saja biar besok pagi badan kamu menjadi segar." Pagi pun datang. Bego membawa anaknya dan peralatan-peralatan untuk berburu. Ia datang kembali ke ladang. Dan di sana ia menyelamatkan beberapa binatang, antaranya semut, burung besar, dan tikus. Nah, burung besar itu berjanji kepada Bego jika Bego ingin menyelamatkan burung besar itu, ia akan mengasih tahu di mana kayangan itu. Lalu pun burung itu diselamatkan oleh Bego dan burung itu mengasih tahu di mana letak kayangan itu. Padahal Bego tidak tahu bagaimana bayangan kayangan itu. Sesampainya di kayangan, Bego bertemu oleh raja yang amatlah besar. Raja itu memberikan lima tantangan. Setelah Bego sudah menyelesaikan 5 tantangan itu, lalu Kejora dikembalikan oleh Bego dan akhirnya Bego dan Kejora pun hidup bahagia. Tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Amanat dari cerita itu adalah kita tidak boleh serakah. Kita harus bekerja keras dan kita harus berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh mengingkari janji. Tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan cerita itu. Mungkin ada kancil sama Pak Tani, ada buaya dengan harimau. Bisa ceritakan? Ya, nanti anak-anak bisa bercerita seperti ini, diambil hikmahnya bahwasanya hewan yang paling cerdik itu hewan apa, hewan yang lainnya itu bisa manut, ya. Setuju? Setuju. Namanya nanti kalau bar maghrib atau berbelajar kita buka-buka buku di perpustakaan banyak sekali. Tepuk tangan perpustakaannya sekarang Sarati. Moco-moco sejarah-sejarah, cerita anak dan sebagainya. Oke? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan.